Kondisi dan dampak pandemi COVID yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini juga menyebabkan Pertamina menghadapi triple shock. Ya, tagih janji Ahok yang sempat percaya diri akan memberikan keuntungan kepada Pertamina di bawah kepemimpinannya sebagai komisaris utama, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Pertamina merugi luar biasa hingga 11T pemirsa. Padahal Ahok sempat percaya diri bahwa Pertamina merem aja untung, atau Pertamina kalau 7 bulan nggak untung gue bubarin. Nah, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bang Emmanuel Ebenezer ini sebagai ketua Batman ya, atau pendukung Ahok ya, seperti itu kita asosiasikan ya. Sambil saya tunggu di sini Bang Kodari juga akan tersambung, cuman saya panggil lagi juga Bang. Di sini ada Bang Andre Rosiade dari Komisi 6 DPR. Bang Andre Rosiade, selamat malam. Selamat malam Caca, selamat malam Bapak Komisaris Immanuel. Baik, Bang Emmanuel Ebenezer, mungkin saya pertama kali ke Abang ya, udah tahu lah ya bahwa jadi perbincangan hangat ini di sosial media. Tidak hanya di sosial media, di masyarakat juga. Karena Pak Ahok kan percaya diri ya, Bang Ebenezer, bahwa merem aja untung. Atau kalau Pertamina 7 bulan nggak untung, gue bubarin. Publik menagih janji ini. Ya, gini, kita harus pahamin pernyataan itu 7 bulan yang lalu. 7 bulan lalu sebelum ada yang namanya COVID. Kedua, kita lihat berkaitan dengan penjualan Pertamina hari ini luar biasa minimnya. Artinya jangan juga dikait-kaitkan kerugian ini disebabkan oleh Ahok. Ada kondisi objektif yang kita bisa lihat dan kita pahami hari ini. Siapapun hari ini cari yang untung, nggak ada. Gitu. Ketiga gini, kalaupun rugi itu bukan disebabkan oleh korupsi, karena anjloknya penjualan. Itu. Iya, Bang Andre sepakat nggak? Jangan salahin Pak Ahok. Kenapa rugi? Ini pandemi COVID, Bang Andre. Iya. Jadi begini Caca, sebenarnya masyarakat sebenarnya paham itu bahwa ada triple shock dampak pandemi yang dialami Pertamina ya. Yang pertama itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia. Yang kedua, konsumsi BBM dalam negeri menurun drastis. Yang ketiga adalah pertukaran nilai tukar rupiah yang terpukul dengan nilai tukar dolar ya. Itu yang menyebabkan triple shock ini yang bikin Pertamina merugi. Sebenarnya semua orang paham soal itu ya. Seluruh pakar, pengamat, masyarakat sebenarnya paham bahwa di dunia perminyakan sekarang semua perusahaan merugi ya. Saya ingin sampaikan, selain Aramco yang masih untung, Exxon itu rugi 1,3 miliar dolar. BP itu, British Petroleum itu 6,7 miliar. Lalu total 8,4 miliar dolar. Shell bahkan rugi sebesar 18,4 miliar. Jadi mereka ini jauh lebih besar daripada Pertamina ruginya yang 767 dolar. Nah, tapi permasalahannya yang menarik ini kan gara-gara pernyataan Pak Ahok. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, dari awal banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Mohon maaf dengan segala hormat ya. Saya ingin sampaikan sebagai mitra di Komisi 6 DPR RI, kami tahu persis bahwa manajemen, jajaran direksi Pertamina dan seluruh karyawan Pertamina sudah bekerja keras membenahi carut-marut yang ada di Pertamina. Banyak hal yang dilakukan ya, apalagi dengan Pak Erick Thohir Menteri BUMN, lalu dengan menempatkan Pak BGS Wamen yang juga Wakil Komut, itu sudah bekerja keras bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Nah, tapi sekali lagi ini masalah karena mulut Pak Ahok kemarin itu yang menjadi viral. Jadi mohon maaf ya Caca, saran saya kepada Pak Menteri BUMN, panggil Pak Ahok, kurangi bicara, jangan banyak bicara di luar. Kalau mau bicara di internal saja. Jadi citra Pertamina itu tidak negatif gara-gara komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Oke, Bang Andre ditahan dulu. Memang sebagai pejabat publik ketika mengeluarkan pernyataan di publik, wajarkah kemudian publik menagih janji mulai dari apakah dibubarkan ketika Pertamina tidak untung? Saya akan panggilkan karena sudah hadir di sini Bang Kodari, sudah hadir di sini. Selamat malam, boleh bergabung bersama kami di sini. Nah, ini yang akan kembali menghangatkan suasana saya di malam hari ini. Nanti Bang Kodari akan menjawab pertanyaan saya. Wajar tidak kalau publik ini sekarang menagih janji Pak Ahok gitu, kalau Pertamina merem saja untung, kalau 7 bulan nggak untung dibubarin. Nah ini kan sudah jadi perbincangan, berani nggak bubarin? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Iya, Bang Kodari, ini meskipun memang ada faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa banyak BUMN merugi, tapi kan sudah keluar pernyataan di publik menagih janji dong. Mana kata Pertamina untung merem saja, atau kalau 7 bulan nggak untung ini dibubarin? Betul, memang Pak Ahok itu sudah identik ya sebagai pejabat publik yang orientasinya itu melakukan perbaikan atau perubahan begitu. Sehingga kemudian ketika institusi yang beliau sekarang tempati mengalami kerugian, maka kemudian ekspektasi itu seperti ambruk, katakanlah begitu. Nah, lebih gawat lagi memang Pak Ahok ini sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Pertamina itu saking potensialnya, merem saja juga bisa untung begitu. Andai kata tidak pernah ada kalimat yang terpublikasi bahwa merem saja pasti untung, dugaan saya ya tidak akan banyak yang marah-marah begitu. Pak Andre juga akan kesulitan untuk katakanlah mencari alasan begitu. Tapi dengan adanya pernyataan semacam itu, ini Pak Andre bahkan nanti mau menambahkan beberapa bukti-bukti lain mengenai yang saya katakan ini ya, saya garis bawahi. Kelemahan komunikasi Pak Ahok. Saya pribadi sehari setelah Pak Ahok diangkat sebagai Komut sebetulnya sudah memperingatkan bahwa Pak Ahok itu sebetulnya pertama tidak cocok untuk menjadi pejabat publik. Karena kalau menjadi pejabat publik itu tidak cukup hanya kerja bagus begitu, kerja baik, tapi komunikasinya juga harus baik. Kalau pejabat publik itu kerjanya bagus tetapi komunikasinya buruk, maka kemudian jangan-jangan malah menjadi beban begitu. Artinya kita kalau melihat sejarahnya Pak Ahok ini 2017 ya, kemudian ya hasil pilkada, kemudian beliau di Makobrimob begitu kan keluar. Kalau menurut saya memang agak susah mengatakan bahwa Pak Ahok ini berubah gitu. Karakter beliau memang seperti itu. Bang Ebenezer tuh dibilang nggak cocok jadi pejabat publik nih Pak Ahok. Ya, kalau parameter karena sebuah pernyataan ya tidak baik juga. Gini loh, Pak anggota Dewan yang terhormat ini harus juga dipahamin bahwa pernyataan itu kan bagian daripada optimisme. Gitu. Salah rupanya ketika dia meyakinkan sesuatu dengan cara pandangnya, gitu loh. Nah tadi Pak Dewan sendiri bilang bahwa ada beberapa negara perusahaan yang secara keuntungan meruginya gila-gilaan juga. Gitu. Tadi datanya udah dikeluarkan oleh Pak Andri, gitu loh. Jadi sebetulnya ya jangan disalahkan juga Pak Ahok. Optimisnya kayak janji kampanye gitu berarti ya. Iya. Ini kan problemnya ada COVID, kemudian orang emang bisa ada orang tahu prediksi COVID-nya ada nggak ada. Siapa yang tidak rugi dengan kondisi sekarang? Yang paling penting gini. Kerugian itu tidak didasari oleh karena korupsi, itu aja. Ya, gitu. Bang Andre, ini bagaimana kalau melihat ini ya? Ini optimisme dari Pak Ahok. Cak, jadi gini Cak, ini Komisaris Mega Ultra ini si Emmanuel Ebenezer nggak menyimak pernyataan saya. Saya memaklumi dan memahami bahwa kondisi Pertamina kena triple shock itu memang memberatkan Pertamina. Dan saya juga kalau baca pernyataan saya di berbagai media, itu saya malah memuji sekarang Pertamina di semester kedua ini. Saya optimis bahwa Pertamina sudah bisa bangkit dan bisa untung di semester kedua ini. Nah, data yang saya dapatkan nih ya, laba operasi Juni 2020 itu sudah 443 juta dolar. Bahkan ya EBITDA itu sudah didapatkan 2,61 miliar dan sekarang konsumsi BBM pun sudah mulai meningkat kembali. Nah, saya orang yang di DPR yang optimis bahwa Pertamina bisa bangkit di semester kedua ini. Nah, tapi sekali lagi saya menyarankan Pak Ahok kurangi bicara, kurangi bikin pernyataan gitu loh. Sehingga Pak Ahok lah yang mohon maaf dengan segala hormat ya. Nanti jangan buzzer Pak Ahok nyerang saya lagi nanti di Twitter. Nah, mohon maaf Pak Ahok ya. Pak Ahok kurangi pernyataan karena pernyataan Pak Ahok ini yang bikin sentimen negatif kepada Pertamina. Lebih baik Pak Ahok bekerja sama dengan manajemen Pertamina, bekerja sama dengan karyawan Pertamina untuk memperbaiki Pertamina. Bukan malah Pak Ahok mengeluarkan pernyataan-pernyataan kisruh yang akhirnya menjadikan sentimen negatif kepada Pertamina gitu Bang Andre, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Kodari, sebenarnya Pak Ahok ini cocok nggak sih jadi komisaris utamanya Pertamina? Ya, saya ingin sampaikan. Contoh ya, Caca, berapa hari yang lalu saya baca pernyataan Pak Ahok. Saya sudah minta audit, tapi tidak dilaksanakan audit. Pak Ahok tahu nggak, setiap RUPS itu selalu yang dibacakan itu salah satunya adalah laporan audit. Setiap tahun ya, BUMN itu harus diaudit.
sudah pasti tanpa Pak Ahok perintah pun mereka melakukan audit. Jadi menurut saya kadang-kadang Pak Ahok selalu kadang-kadang bikin pernyataan-pernyataan yang menurut saya kadang bikin sentimen negatif jadi kepada Pertamina. Kasihan kita Pertamina, bukannya seharusnya Pak Ahok ini membantu Pertamina bangkit, membantu Pertamina melakukan perbaikan, tapi Pak Ahok kayak menggebukin sendiri. Padahal, mohon maaf dengan segala hormat Pak Ahok, saya buka contoh ya. Pak Ahok di Pertamina itu tiap hari Kamis itu ada rapat direksi, komisaris dan beberapa karyawan. Pak Ahok tuh bahkan untuk soal pengangkatan asisten Pak Ahok saja, Pak Ahok tuh bisa ngancam-ngancam direktur SDM itu. Dan ini disaksikan banyak orang. Ini tolong ya, diangkat ini direktur asisten ini. Kalau nggak bisa diangkat, saya bisa copot Bapak sebagai direktur SDM. Itu juga jadi rahasia umum, ancam itu. Saya akan copot Bapak sebagai direktur SDM kalau nggak bisa ditanggapi dulu itu. ini. Saya akan laporkan pada Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN nggak bisa, saya minta Menteri BUMN dicopot. Itu ada. Oke, Bang Bicara Ebenezer. seperti itu di ruang rapat. Pak Menurut anggota saya Dewan sekali yang lagi saatnya bekerja, bukan saatnya bikin masalah gitu loh. Oke, Bang Ebenezer. Gini, silakan. Pak Dewan ini harus bisa mahamin lah ya kondisinya. Kalau problemnya cuma pernyataan, yang kita sayangkan, kenapa harus menjadi problem, gitu loh. Problem itu bagaimana seandainya itu dikorup, bos. Kemudian bangkrut Pertamina karena perilaku pejabat-pejabat yang korup, gitu loh. Ya, jadi kan kalau begini persoalan juga, problem pernyataan, Pak Ben begini, saya juga ingin mengatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, Anda jangan berpikir. Iya. Pandre, saya dulu Pandre. Pertamina dan karyawan Pertamina itu korup. Pandre, mereka saya juga tambahkan dulu. bekerja keras sekarang. Mereka punya tidak bilang. Oke. Panas. Bang Kodari, Bang Ebenezer, Bang Andre, stop, ditahan dulu. Saya tambah. Nanti ditahan dulu. Ketika pernyataan dari Bang Kodari bahwa ini Pak Ahok nggak cocok jadi komutnya Pertamina, berarti nggak usah jadi komut lagi nih, mundur nanti ditahan. Karena sesaat lagi pemirsa, saya hadirkan kabar terkini mengenai kasus baru COVID-19 di Korea Selatan. Ini dia kabar terkini. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah ini sekarang Bang Kodari ini supaya tidak tiga-tiga berbicara. Kalau tadi dikatakan nggak cocok Pak Ahok jadi komut Pertamina, berarti apa? Mundur, bubarin aja Pak Ahok sebagai komut. Menurut saya ini percobaan terakhir ya bagi Pak Ahok untuk menduduki jabatan yang berbau publik, katakanlah begitu ya. Saya runtut ke belakang waktu itu setelah tidak jadi gubernur, sempat ada wacana bahwa Pak Ahok itu jadi menteri. Saya dengan cepat mengatakan tidak, gitu, jangan. Karena apa? Karena menteri itu jabatan publik yang tugasnya itu bukan cuma kerja bagus, tapi juga komunikasi bagus. Dan komunikasi publik ini saya perhatikan merupakan kelemahan mendasar dari Pak Ahok. Pak Ahok itu orang yang tidak punya sensitivitas dalam komunikasi dengan publik, ya. Apa yang harusnya tidak perlu diomongkan, beliau omongkan, bahkan bertambah-tambah berkali-kali lipat. Contoh ya, kasus yang dulu yang tahun 2016 yang membuat beliau itu kalah di Pilkada Jakarta dan melahirkan gerakan 14.212. Sebetulnya kan waktu itu beliau ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu dalam rangka program perikanan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kalau saya jadi Pak Ahok, saya ngomong soal ikan saja, bahwa ikan kerapu ini pelihara bagus-bagus, sudah dapat bantuan dari pemerintah, ya nanti ibu bapak mendapat manfaat. Tapi beliau terus menambahkan lagi bahwa ya kalaupun saya nanti nggak jadi gubernur, ya program ini jalan terus. Bukan cuma offside, bolanya keluar stadion. Bolanya keluar stadion. Ya kalaupun mau ngomong begitu, ya berhenti di situ. Terus ngomong juga pilkada, kalau nggak pilih saya nggak apa-apa. Tapi ibu, saya beli itu nggak pilih saya, apa takut karena dibohongi pakai Al-Maidah 51? Itu kan kalau ini sepak bola bukan cuma offset, ini bola itu pertandingan di Senayan itu mentalnya sampai Bekasi, kira-kira begitu. Oke. Saya sudah mengatakan satu resep Pak Ahok, oke, dia sudah dipilih sebagai komut, oke, apa ketegasannya, kebersihannya itu mau dikedepankan, pendobraknya kata Pak Erick mau dikedepankan, tapi mulutmu harimaumu itu betul-betul terrepresentasi pada diri Pak Ahok. Dan saya sudah meminta satu obatnya, yaitu Pak Ahok jangan ngomong depan publik, pakailah juru bicara. Tapi namanya Pak Ahok, kalau nggak ngomong nggak tahan dia. Itu dia problemnya. Makanya saya katakan, ini sudah selesai nih Pak Ahok. Ini kalau saya kartu merah aja. Udah kartu merah. Saya nanti mau tanya kepada Bang Emanuel, kok jabatan publik yang pegang Pak Ahok ini banyak kontranya ya? Nanti saya juga akan bertanya sebenarnya apakah ini salah Pak Ahok atau memang bukan kepada Pak Said Didu, mantan sekretaris BUMN. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.